Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, kata pendebat Kristen yang mengutip surat Al-Ma'un ayat 4 di sebuah ruang diskusi lintas agama. Tapi apakah benar Allah berfirman demikian di dalam kalamnya? Seperti demikian, mari kita bahas. Pertama dan paling utama di dalam Islam, untuk menerjemahkan atau mengerti suatu ayat dipastikan membutuhkan sebuah tafsiran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka aplikasi Al-Quran paling lengkap di Android. Kita buka sekarang surat Al-Ma'un ayat 4. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Nah, untuk ayatnya memang benar tertulis, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Fawailu, maka celakalah lil musallin, orang yang sholat. Namun apakah arti dari ayat ini semuanya? Sebelum kita lanjut kepada tafsirannya, kita bisa baca ayat yang kelima. Di sini dijelaskan celaka orang-orang yang sholat itu yang seperti apa. Nah, alladzina, orang hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Jadi mereka sholat tapi dalam keadaan lalai, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, yang celaka itu seperti apa sih? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Jadi ketika orang mendirikan sholat dan kemudian berbuat riya, maka itu sholatnya tidak sah atau menjadi bagian dari orang yang celaka. Kenapa? Buat apa dia mendirikan sholat, buat apa dia beribadah, tetapi hatinya riya dan hatinya lalai. Itu. Kemudian di sini di bagian ayat 7 juga jelaskan, dari terjemahan aja sudah harusnya paham ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi pertolongan. Jadi, buat orang-orang yang sholat, yang lalai, yang riya, dan yang enggan menolong atau yang menghalangi, meskipun dengan barang berguna, itu sama sekali tidak ada artinya jika mereka sholat. Langsung aja kita masuk ke bagian tafsiran ya, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke tafsiran di surat Al-Ma'un ayat 4 tadi ya. Terjemahan dari Menang edisi 1990, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ditafsir dari Ibnu Katsir. Nah, di sini tertulis, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di sini aja dengan terjemahan aja sudah tidak ada kontradiksi ya. Kemudian kita coba klik teks yang biru, maka celakalah orang yang sholat. Kemudian 107 ayat 5 ini, nah, yaitu orang-orang yang lalai. Kemudian di sini dijelaskan apa aja sih orang-orang yang lalai. Nih, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Jadi contohnya di sini adalah seperti misalkan kita salah seorang muslim, kita wajib untuk sholat subuh. Tetapi kita tidak mengerjakan sholat tuh, kita lewat, kita melalaikan kewajiban tersebut, kita tidak menunaikannya. Kita termasuk orang-orang yang sholat karena kita setiap hari beribadah 5 waktu. Tapi ketika sholat subuh tidak ditunaikan atau tidak mengerjakan sholat itu, maka kita celaka. Kita orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Kemudian di sini dijelaskan lagi, hal ini ada kalanya mengandung pengertian yang tidak mengerjakannya sama sekali, seperti yang saya bilang barusan. Betul saja nih, tafsiran di sini ditetapkan baginya menurut syarak, bahkan mengerjakannya di luar waktunya. Misal, orang muslim wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Apa sih maksud di luar waktu ini? Jadi, waktunya kita sholat subuh tapi tidak melaksanakan atau melalaikan, maka itu sudah celaka. Karena apa? Kita bagian dari orang-orang yang sholat tapi kita tidak menunaikannya. Kemudian bisa juga kita mengerjakannya di luar waktunya. Orang sholat subuh, kita malah sholat subuhnya kita bayar di sholat zuhur. Seperti itu. Itu lalai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Masruk dan Abu Duha. Kemudian di bagian sini terjelas ya. Dan ada kalanya mengerjakannya tidak khusyuk dan tidak merenungkan maknanya. Jadi itu merupakan orang-orang yang melaksanakan sholat atau orang-orang yang suka sholat gitu ya. Memang kita wajib sholat tapi kita tidak khusyuk di saat sholat, itu juga celaka. Buat apa kita sholat tapi kita tidak khusyuk? Buat apa kita sholat tapi kita melalaikannya dan mengerjakannya di luar waktunya? Seperti itu. Di sini juga makin dijelaskan dalam kitab Sahihohin telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, itu adalah sholatnya orang munafik, itu adalah sholatnya orang munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholatnya dengan cepat. Nah, jadi kita sebagai orang nih, orang muslim, orang Islam, orang yang beragama Islam wajib sholat, tetapi kita tidak mengerjakannya dengan tepat waktu, kita melalaikannya atau kita sesudah waktunya, atau justru kita buru-buru nih sholat dengan cepat, itu kita merupakan orang yang sudah digolong dengan orang munafik. Sebanyak 4 kali tanpa menyebut Allah di dalamnya, melainkan hanya sedikit saja. Ini merupakan gambaran sholat asar di waktu terakhir. Sholat asar bagaimana yang disebutkan dalam nas hadis lain disebut sholat wusta.
Dan yang digambarkan oleh hadis adalah batas terakhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan. Jadi orang sholat ketika dia tahu dan tidak ada kerjaan tapi dia melelehkannya atau dia leha-leha, itu dia sholatnya menjadi makruh. Tidak gugur wajibnya, tetapi sholatnya itu jadi seperti orang yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian sholatnya itu seperti mematuk sebagaimana burung gagak mematuk. Jadi cepat-cepat karena waktunya sudah mau habis dan mau masuk di waktu yang baru. Seperti itu. Juga Allah sudah berfirman di dalam suratnya, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salat qamu kusa'a yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Apa artinya dari ini? Jadi contohnya adalah selain kita lalai, selain kita mengerjakan sholat di luar waktunya, atau kita buru-buru seperti gagak mematuk, itu artinya kita ini cuma sholat supaya dilihat orang, oh si A, B, C, D sholat nih, dia menghadap Tuhannya. Tetapi kita bermaksud teriak nih, supaya apa? Orang menilai kita taat kepada kewajiban kita, sedangkan kita lalai, sedangkan kita sendiri untuk menunaikan aja dengan rasa malas. Dan itu termasuk golongan orang-orang yang menipu. Karena apa? Seakan-akan dilihat manusia, kita taat beribadah, dan seakan-akan di hadapan Allah, itu bohong. Karena apa? Kita tidak mau menunaikan sholat dari hati, seperti itu. Dan juga sudah disebutkan oleh firman Allah, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya ini. Dijelaskan pula dari Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Abdul Rabih al-Baghdadi telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab ibnu Atta dari Yunus dari Al Hasan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Dan lembah jahanam itu apa? Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang ria, pamer. Jadi ibadahnya hanya untuk pamer supaya dilihat orang taat, padahal aslinya dia tidak mau melaksanakan sholat itu dari hati supaya dilihat aja. Jadi kayak image atau kayak topeng saja, tuh dia bakal disiapkan lembah yang disediakan bagi orang-orang ria dari kalangan umat Muhammad, artinya dari kalangan Nabi Rasulullah yang di kaum-kaum sekarang inilah, yang hafal kitabullah khususnya, yang suka bersedekah. Tapi meskipun hafal kitabullah dan suka bersedekah, itu mereka lakukan bukan karena zat Allah, bukan karena untuk dipuji Allah, bukan karena untuk dinilai Allah, tetapi mereka yang berjihad untuk ria, mereka yang haji untuk ria. Jadi bukan karena Allah semata-mata, hanya biar dipandang manusia saja. Kemudian dari Abu Ja'far Ibnu Jarir di bagian teks ini juga sudah dikatakan, diturunkan oleh firman Allah, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, Al-Ma'un ayat 5. Ini dijelaskan bahwasanya Allah itu memberitahu nih kepada Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya tiap-tiap orang dari kalian diberi hal yang semisalnya dengan dunia dan seisinya. Dia adalah orang yang jika sholat, tidak dapat diharapkan kebaikan dari sholatnya, dan jika meninggalkannya dia tidak takut kepada Tuhannya. Artinya orang-orang yang lalai ini ketika dia mendiri melaksanakan sholat tapi dia lalai atau buru-buru seperti gagak mematuk tadi, dia tidak diharapkan nih kebaikan apa yang dia kerjakan dari ibadahnya. Dan kemudian jika dia meninggalkan sholat itu, lupa atau tidak bangun atau ada kerjaan gitu, dia tidak takut kepada Tuhannya. Gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan dari Ibnu Jarir mengatakan pula nih, maka beliau SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Semisal nih, kita zuhur dari jam 12, nanti jam 3 kita asar. Nah, kita sudah mau asar nih jam 3, setengah 3 kita baru melaksanakan zuhur. Padahal kita tidak ada kerjaan, atau kita tidak bisa meninggalkan kerjaan. Jadi itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang celaka. Orang-orang celaka, mereka tuh termasuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang diwajibkan untuk sholat, dan mereka tuh termasuk orang-orang yang sedang mengerjakan sholat, tapi beliau mengakhirkan waktunya. Seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman untuk istilah dari tafsirnya, dan begitulah untuk penjelasan pada hari ini. Bonus cuplikan pembahasan di besok hari tentang orang-orang yang menipu Allah seperti apa.